Shalom untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Reza Alik. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya berkuliah di kampus IAKN Toraja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan anak prasekolah adalah dimulai sejak usia antara 3 sampai 6 tahun. Nah, pada periode ini pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif itu mengalami peningkatan. Nah, anak mulai berkembang dan rasa ingin tahunya itu dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, perkembangan ini anak rata-rata normal karena memang pada usia prasekolah guru telah memberikan berbagai macam untuk stimulasi tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah mulai kegiatan bermain. Nah, bermain dan belajar untuk anak merupakan suatu kesatuan atau suatu proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupannya. Nah, bermain merupakan tahap awal dari proses belajar pada anak yang dialami hampir semua orang. Bermain tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak-anak. Nah, bagi anak-anak bermain sama saja dengan halnya bekerja bagi orang dewasa. Bermain, anak mulai berfungsi untuk perkembangan sensoris motoris. Dalam perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan kreativitas, perkembangan kesadaran diri, perkembangan moral, dan berbagai terapi bagi anak yang dalam proses pertumbuhan. Nah, seperti kita juga ketahui bahwa pengetahuan tentang psikologi anak ini sangat penting untuk dimiliki orang tua agar dapat memahami proses perkembangan anak secara baik dan memberikan perlakuan yang tepat. Pada proses perkembangan dari bayi hingga dewasa, psikologi anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pola asuh. Nah, pertama adalah pola asuh dari keluarga yang merupakan salah satu faktor yang terpenting. Mengapa demikian? Karena karena karakter dan psikologi anak akan terbentuk dan terpengaruhi oleh bagaimana pola pengasuhnya yang didapatkan dari orang tua maupun orang yang mengasuhnya. Contohnya saja, anak yang dibesarkan oleh orang tua yang disiplin cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang teratur. Yang kedua, yaitu trauma. Perkembangan anak secara psikologi dapat terhambat karena pengaruh sesuatu hal yang menimpa dirinya. Misalnya saja, adanya trauma atas kekerasan fisik di masa lalu. Meskipun terkesan sepele, kenangan buruk tentang hal-hal yang menyenangkan semacam ini menghambat perkembangan psikologi anak. Nah, yang ketiga, yaitu interaksi dengan lingkungan. Nah, interaksi dengan lingkungan juga dapat menyumbang pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan psikologi anak. Jika terbiasa berada dalam lingkungan yang baik, otomatis anak juga akan tumbuh menjadi seorang yang penuh dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, ketika anak yang bergaul atau dalam lingkungannya dalam kehidupan yang dalam kekerasan, anak akan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk dan akan terpengaruh dalam perkembangan psikologinya. Nah, serta membuat anak ini menjadi sosok pengambang dan pemarah. Ya, lanjut poin yang keempat, yaitu keterlibatan orang tua. Dalam keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak adalah salah satu hal yang dapat menentukan perkembangan psikologi anak secara psikologi. Nah, keterlibatan ini dapat ditunjukkan dengan melakukan aktivitas bersama seperti bermain, berolahraga, bernyanyi, atau menemani anak dengan belajar. Dengan keterlibatan orang tua, anak akan lebih mudah berkomunikasi dan mengutarakan segala keinginannya sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, jujur, dan terpercaya. Ya, selanjutnya, adapun tips memahami psikologi anak. Yang pertama, mendekatkan diri kepada anak. Seorang anak
akan sangat membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya. Jadi, ibu harus lebih sering menghabiskan banyak waktu untuk beraktivitas bersama dengan buah hati supaya tercipta hubungan yang akrab antara anak dan orang tua. Yang kedua, yaitu hadir dalam hidup anak. Untuk memahami psikologi anak, ibu juga hadir dalam kehidupannya. Maksudnya ialah mengenal dengan baik tentang kegiatan-kegiatan sehari-harinya, baik selama di rumah maupun di luar rumah. Itu yang harus diketahui oleh orang tua. Mengenal nama-nama temannya juga itu harus diketahui. Nah, kesukaan dan yang tidak disukai oleh anak dan sebagainya. Kehadiran ibu di dalam kehidupan anak dapat membantu ibu mengetahui psikologi anak yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu memahami tipe emosional anak. Masing-masing anak memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Tugas ibu adalah berusaha untuk memahami supaya dapat memberikan penanganan yang tepat untuk anak yang tidak sembarang. Contohnya, ibu harus memberikan pengertian dengan lembut, hindari amarah atau kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, agar tidak membuat anak emosi semakin bertambah buruk. Selanjutnya, contoh mendengarkan pendapat anak. Nah, di sini ibu berperan penting untuk mendengarkan peran anak. Ibu tentu ingin akan mendengarkan kata-kata ibu. Bukan itu saja. Begitu juga dengan anak. Ibu harus mendengarkan anak. Dari sini ibu bisa mendengarkan dengan penuh perhatian ketika anak bercerita, bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya. Saat ibu mendengarkan anak, maka ibu akan lebih mengenal dan memahami bagaimana psikologinya. Nah, yang selanjutnya yaitu terus berusaha untuk memahami anak. Nah, ia mungkin tidak akan mendengarkan masukan dari ibu, tapi bukan berarti ibu boleh langsung menyerah. Ibu tetap harus berusaha memahami dan memberikan arahan positif kepada anak. Memang hasilnya tidak akan instan, tetapi percayalah bahwa anak yang sebenarnya mendengarkan kata-kata ibu, jika ibu konsisten menasihati anak, maka secara perlahan ia akan mengikuti dan mendengarkan perkataan ibu. Selanjutnya itu membangun karakter dan psikologi anak yang lebih baik memang tidaklah mudah. Tetapi dengan keteladanan dan keperhatian, lebih ibu pasti bisa mewujudkan hal tersebut. Untuk itu, ibu hendak selalu menjadi pengaruh terdepan bagi perkembangan. Ya, demikianlah hasil materi yang telah saya sampaikan mengenai tentang perkembangan anak prasekolah usia 3-6 tahun. Semoga apa yang telah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih dan shalom.